Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai analisis teknis untuk peralatan feeder. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan soal-soal yang dulu pernah kita singgung sekilas di pertemuan pertama. Kemudian kita coba selesaikan satu persatu. Baik, di layar Anda ini sudah ada soal yang kemarin kita sampaikan, tapi mungkin kemarin hanya kita sampaikan ada dua nomor A sama B. Namun nanti kita akan berikan tambahan yaitu untuk CDE untuk lebih bisa memperdalam. Oke, baik. Nanti kita akan coba kerjakan bersama satu persatu. Baik, kita pahami dulu dari soal itu. Dari soal itu nanti akan coba kita jabarkan dengan coret-coretan seperti ini. Feeder digunakan untuk melakukan penanaman dengan kecepatan 4 km per jam. Yang pertama kali kita lakukan adalah di sini kita tulis dulu diketahui, karena ini untuk memudahkan kita dalam memahami soal. Yaitu pertama kita tulis dulu diketahui. Ini sebuah feeder. Kemudian apa saja yang diketahui di situ di soal dengan kecepatan 4 km per jam. Di sini kita simbolkan dengan V itu 4 km per jam. Nah, ini merupakan kecepatan dari penggeraknya yaitu traktor. Biasanya untuk mempermudah nanti kita mengubah dari kilometer per jam ini menjadi meter per sekon. Ini nanti akan memudahkan kita untuk analisis perhitungan di bawahnya, karena skalanya unitnya nanti biar sama. Oke, kita ubah dulu ini menjadi meter per sekon. 4 km per jam dikalikan dengan kilometer di bawah 1 km itu kalau diubah menjadi meter kilo per meter dikalikan dengan ini konversi menuju dari jam ke second, yaitu 3600. Dari sini kita jam coret kilometer dengan kilometer. Di sini kita peroleh nanti satuannya sudah meter per sekon. Ini saya sudah menghitung, ini sekitar 1,11 meter per sekon. Jadi yang akan kita pakai nanti V-nya itu ini 1,11 meter per sekon. Jadi feeder itu akan beroperasi, akan bergerak dengan kecepatan 4 km per jam atau dikonversi menjadi dalam satuan meter per sekon yaitu 1,11. Oke, ini tahap pertama. Kita identifikasi soalnya. Yang kedua, berat feeder adalah 200 kg. Berat feeder itu WS. Beratnya 200 kg. Nah, ini belum ada informasi lengkapnya, dan dilengkapi dengan roda penggerak berdiameter 55 cm. Nah, roda penggerak ini kalau kita gambarkan dulu feedernya itu nanti sebagai gambaran. Kemarin mengulas singkat, saya pakai warna yang lain supaya lebih ini. Jadi ini traktor, roda depan, roda belakang, traktor. Kemudian di belakang ini ada feeder yang dirangkaikan, dan di sini ada roda penggerak, di mana ini akan menggerakkan. Di sini ada SMD yang merupakan keluaran dari si ini tadi. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi ini adalah roda traktornya 1, 2, dan ini adalah roda penggerak.
yang dimasukkan di soal ini. Roda penggerak. Nanti seperti ini pemasangannya. Seeder di belakang dan di depan ini ada traktor. Ini sebagai gambarannya. Oke, kita lanjutkan. Roda penggerak diameternya 55 cm. Berarti ini kita DR 55 cm. Kita biasakan dikonversi ke dalam meter. Itu 0,55. Apa saja. Kemudian berikutnya dipasang pada traktor mini yang mempunyai daya tarik pada drawbarnya sebesar 11 HP. Jadi ini tadi saya ilustrasikan di sini, dirangkaikan di drawbar ini itu sebesar 11 horsepower. Itu daya untuk menarik. Oke. Jadi sekaligus ini untuk review, kalau traktor itu bergerak dalam pemilihan traktor saat dia beroperasi, itu kita menentukan namanya HP total. HP total, HP keseluruhan dari traktor tersebut. Nah, HP ini dibagi menjadi dua. Di sini ada namanya HP1. HP1 ini untuk menggerakkan alat. Kemudian ada HP2 itu untuk si traktor ini sendiri. HP1 itu ini untuk narik, dan HP2 itu untuk menggerakkan dirinya sendiri. Nah, HP1 saat dia menarik, karena ini adalah implement, kita sebut dengan implementnya namanya seeder. Ini kita bisa bagi menjadi dua lagi, HP11 dan HP12. Sama, ini HP1 ini untuk menggerakkan seedernya sendiri, untuk SMD dan kawan-kawannya ini. Kita sebut alat seeder. Kemudian ini untuk menggerakkan, membuat alur. Nah, oke, saya ulangi lagi. Jadi traktor ini secara keseluruhan dia punya namanya HP total. HP yang kita baca di spesifikasi teknik traktor. Nah, itu sebenarnya terdiri dari dua komponen, yaitu ada HP1 dan HP2. HP1 itu untuk menggerakkan si komponen ini, kita sebut dengan implement, dan HP2 itu untuk menggerakkan traktor sendiri. Untuk menggerakkan traktor sendiri. Jadi ada dua HP, HP1 dan HP2. Yang untuk menggerakkan implement itu juga kita bagi menjadi dua, HP11 dan HP12. HP11 itu untuk menggerakkan si seeder itu supaya dia bisa beroperasi, SMD, menggerakkan SMD, memutar dan lain-lainnya. Dan HP12 itu untuk membuat alur. Jadi saat ditarik itu memerlukan HP12 ini membuat alurnya. Nah, yang ditanyakan ini, yang diketahui ini adalah HP1, yaitu 11 HP. Berarti dia di sini untuk menggerakkan implement ini. Oke, kita tulis diketahui ini. HP1 sama dengan 11 HP, 11 horsepower. Nah, kemudian ada wheel gauge 980 mm. Wheel gauge itu kita simbolkan dengan T. Di sini kita biasa menggunakan T. Wheel gauge itu apa? Wheel gauge itu kalau kita lihat traktor dari sebelah sini, saya gunakan untuk ilustrasi. Kalau dilihat dari belakang, ini roda, ini roda. Nah, jarak antara sumbu roda ini disebut dengan wheel gauge. Pengukuran bisa dari sini ke sini, ataupun dari senter tengah ke sini.
sama saja. Namun biasanya untuk memudahkan pengukuran wheel gauge di lapangan itu yang kita pakai batas terluar roda kiri yang paling kanan dengan batas terkanan roda kanan. Jadi ini sama. Ini dengan ini itu sama. Ini disimbolkan dengan T atau wheel gauge. Wheel gauge. Nah, T-nya itu berapa? 980 mm. Atau kita jadi 0,980 meter. Jadi nggak ada 1 meter nih. Oke, ini dari diketahui. Kemudian masuk pada soal nomor A. Apa yang ditanyakan di situ? Pertama, bila besarnya draft seeder itu 40 kg per row. Kita bayangkan draft seeder ini, draft itu saat dia ditarik butuh berapa gayanya. Draft seedernya 40 kg. Kita tulis dulu. Draft seeder DS bisa menggunakan draft seeder DS atau biasanya DC. Nah, ini bebas saja. DS atau DC sama dengan 40 kg per row. Berarti dia perlu 40 kg, kekuatan 40 kg. Berat 40 kg untuk setiap ini row, tiap baris. Kemudian koefisien tahanan guling roda seeder adalah 0,35. KTG, koefisien tahanan guling, yaitu kemampuan suatu benda untuk dia tidak berguling. Nah, ini tidak ada unitnya, biasanya kita tinggal pakai saja 0,35. Oke, berikutnya efisiensi penerusan daya 80%. Efisiensi kita simbolkan dengan seperti ini. Kalau di sini tidak disebutkan secara rinci apakah dia efisiensi di HP1 atau HP12, maka kita anggap ini sama, yaitu efisiensi pada ini peralatan. Berarti efisiensi 1 sama dengan efisiensi 2 sama dengan 80%. Nah, maksudnya penerusan daya dari titik HP1 ke HP11 atau HP1 ke HP12 itu kita anggap sama, yaitu 80%. Nah, pertanyaan di sini, berapakah jumlah alur penanaman yang dapat dipasang pada seeder untuk 1 kali lintasan penanaman? Nah, kita diminta menghitung dengan daya yang tersedia ini, 11 HP ini, dengan spesifikasi seperti ini. Dia perlu per row itu 40 kg per row dengan KTG sekian. Kira-kira berapa jumlah row yang kuat atau yang diizinkan untuk dipasang di alat ini? Nah, kita di sini perlu mengetahui dulu rumus dasarnya saat kita menghitung HP. Tadi sudah disinggung sekilas bahwa HP1, HP total itu tadi secara matematis kita bisa hitung. Tuliskan lagi HP total sama dengan HP1 tambah HP2. Kemudian HP1 itu sama dengan HP11 tambah HP12. Ini matematiknya dari ini, skematik ini. Di mana HP12 tadi terkait dengan bagaimana membuat alur, berarti terkait dengan berat tadi, berat seeder. Jadi HP12 itu kita bisa estimasi dengan berat tadi, berat seeder
W dikalikan dengan V kecepatan kerja kali KTG per 75 kali efisiensi 2 kali efisiensi 2. Ya, kita pataki dulu. Nah, ini merupakan rumus yang kita berikan jadi, persamaan yang bisa kita berikan jadi. Nanti kita sampaikan yang alternatifnya kalau Anda lupa, misalkan lupa dari rumus ini. Setidaknya ini dapat kita lihat yang terkait dengan HP12 itu saat dia membuat alur adalah beratnya si feeder pertama, kecepatan dia bekerja, kecepatan dia narik, kemudian KTG, koefisien tahanan guling, dibagi dengan 75. Ini angka konversi supaya nanti hasilnya itu ini sudah langsung menjadi HP, tidak lagi kilogram meter sekon kuadrat. Kemudian ini efisiensinya. Nah, dari sini kita bisa langsung mengestimasi sebenarnya berapa sih HP12 yang terkait dengan berat ini tadi. Kita bisa masukkan W 200 kg dikalikan dengan tadi ini V nya sudah yang meter per sekon 1,11 meter per sekon dikalikan dengan KTG 0,35 tidak ada satuannya dibagi dengan 75 dikalikan dengan efisiensi 2 0,8 80% atau 0,8. Nah, di sini HP12 kita peroleh sekitar 1,29 HP. Nah, kalau menggunakan ini pola persamaan ini, outputnya langsung HP nanti, karena ini ada konversi tadi kilogram meter per sekon ini. KGMS ini kalau kita bisa ingat sambil di ini 1 HP itu 76,07 kilogram meter sekon. Nah, ini adalah angka pembulatan sebenarnya. Dan nanti kalau Anda menggunakan ini, asalkan Anda ingat beratnya kilogram, V-nya adalah meter per sekon, KTG non-unit 75 kali ini dalam persen atau desimal. Nanti angkanya bulat. Jadi HP12 itu 1,29 horsepower. Jadi Anda bayangkan di sini itu 1,29 horsepower. Jadi yang tadi di sini HP1 itu 11, berarti HP ini yang untuk menggerakkan alat ini kita bisa tahu HP ini kita pengen cari HP11 sama dengan HP1 dikurangi dengan HP12 11 dikurangi 1,29. Jadi 9,71 HP. Oke ya, ini saya tambahin. Oke. Jadi kita punya dua dari HP11, HP12 kita sudah peroleh, totalnya adalah HP1. Jadi 11 HP. 11 HP yang di sini dibagi menjadi tadi HP1 itu untuk menggerakkan alat, HP12 itu untuk membuat alur saat dia beroperasi. Jadi ini HP11, HP12.
berikutnya dari sini kita akan gunakan tadi, kita sudah dapat nilai atau HP daya yang digunakan untuk menggerakkan ini, menggerakkan si SMD implement, sehingga HP11 inilah yang nanti akan kita breakdown menjadi berapa alurnya nanti n nya berapa. Oke, dari sini kita akan pindah HP11 itu kaitannya dengan jumlah alur, kemampuan dia ini tadi ada DS, draft spesifik, dan kecepatan. Kalau kita bisa formulasikan DC dikalikan dengan N jumlah alur dikalikan dengan V kecepatan kerja dibagi dengan 75 kali efisiensi 1. Nah, ini efisiensi 1 tadi yang kita asumsikan sama tadi. Kita cobai dulu, ini juga persamaan yang sudah bisa langsung dipakai asalkan tadi unitnya kita sesuaikan. Nah, ini kita persamaan ini kita bisa keluarkan n-nya karena kita ingin mencari n sama dengan jadi HP1 kali 75 kali efisiensi 1 dibagi dengan DC dikalikan dengan V. Nah, ini angka ini n-nya kita bisa masukkan HP11 tadi 9,71 HP dikalikan dengan 75, ini angka konversi dari KGMS ke HP dikalikan dengan efisiensi 1 0,8 dibagi dengan draft spesifik atau DC nya yaitu 40 kg per row dikalikan dengan tadi kecepatan 1,11 meter per sekon. Nah, angka ini merupakan konversi dari ini ke HP, sehingga goalnya nanti adalah HP per HP, sehingga nanti nilainya jadi angka bulat. Ini sudah saya hitung dengan kalkulator, nilainya itu sekitar 13,11 row. Nah, ini kita bisa bulatkan karena namanya row atau baris itu tidak ada yang pecahan, pasti dia angka bulat. Jadi ini kesepakatan kita bulatkan ke bawah menjadi 13 row atau 13 baris. Ini sudah menjawab pertanyaan nomor A. Berapa jumlah alur yang bisa dipasang dengan HP yang tersebut, yaitu 11. Kita peroleh 13 row. Jadi Anda bayangkan tadi 11 HP yang digunakan untuk menarik itu kita bisa pasangkan 13 row di sini. Baik, ini tadi kita menggunakan rumus yaitu yang sudah diberikan secara tinggal pakai yang sama dengan yang ini tadi, rumus yang tinggal pakai. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan pendekatan yang kalau misalkan lupa menggunakan persamaan ini pun Anda bisa
mengkonversi tadi dari kilogram meter. Yang penting Anda tahu konversinya tadi. Saya tuliskan aja di sini. Ingat, 1 HP sama dengan 76,07 kilogram meter per sekon. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan lupa dan kita menggunakan alternatif ini. Oke. HP1 sama dengan tadi ini DC kali N kali V per efisiensi 1. Nah, seperti ini rumusnya. Kalau kita tidak menggunakan rumus jadi, saya kotaki juga. Nah, dari sini kita keluarkan N-nya karena kita ingin mencari N yang taruh di depan. Jadi HP11 kali efisiensi 1 per DC kali V. Sama, kita masukkan angkanya 9,71 HP kali 0,8 dibagi dengan 40 kg. Tadi DC-nya 40 kg per row dikalikan dengan V, 1,11 meter per sekon. Nah, dari sini kita punya satu hal yang ingin kita konversi. Yang atas ini kan HP satuannya. Ini sekitar 7,768 HP. Nah, yang bawah ini kita akan konversi ini. Ini jadi 44,4. 4,4. Ini satuannya kilogram meter per sekon. Nah, ini kita konversi, kita kalikan supaya dia menjadi HP. 1 HP per 76,07 kilogram meter per sekon. Nah, ini penyebut ini. Nah, ini kita coret kilogram meternya, dapatkan HP. Kalau kita menggunakan persamaan ini sama 7,768 horsepower dibagi dengan ini 4,44 dikalikan seper ini sekitar 0,583 HP. 0,583 horsepower. Nah, ini HP per HP tadi sama. HP per HP kita bisa mendapatkan nilai kalau ini hasil perhitungannya sekitar 13,32 row. Nah, kok agak beda, Pak? Ya, karena tadi kita gunakan ininya itu 36, yang sebelumnya ini rumus jadi ini pendekatan 75. 75, ini 75. Nah, ini 75 dan ini untuk yang real itu 76,07. Jadi agak beda dikit. Nah, makanya dalam estimasi, namanya kita melakukan estimasi, ada beda dikit tidak masalah, asalkan tidak terlalu jauh. Ini hasilnya mirip 13,32, ini 13,11. Jadi kalau ini kita bulatkan ke bawah, kita juga peroleh 13 row. Oke, jadi sama. Nah, ini tadi saya sampaikan yang rumus, ini rumus jadi. Kalau kita tinggal pakai, nanti keluarnya sudah jadi HP. Kalau ini perlu kita konversi dari kilogram meter per sekon ke dalam HP. Terus mau pakai yang mana, Pak? Ya, terserah. Anda mau pakai ini lebih singkat, namun catatan adalah Anda ingat ini ada angka 75 di sini.
Dan di sini satuannya sudah meter per sekon. Supaya apa? Supaya nanti keluarannya sudah jadi HP dan siap dipakai. Oke, ini menjawab soal yang A. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal selanjutnya yang B. Itu yang B ini. Yang B ya, kita baca soalnya yang B sambil kita tulis diketahuinya. B, bila jarak pemasangan antara situp atau jarak tanamnya sebesar 25 cm, berapa kapasitas kerja penanaman dalam hektar per jam bila efisiensi kerja lapangnya sebesar 82%. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Di situ diketahui jarak pemasangan antar situpnya, jarak tanam adalah 25 cm. Nah, jarak tanam itu kalau kita ilustrasikan dulu, biar Anda punya gambaran. Ini adalah feeder. Kita lihat dari samping belakang. Ini adalah situpnya, keluaran situp. Sampai dengan N. Nah, seperti ini situpnya. Kemudian ini ada jarak. Ini disebut dengan B kecil. B1, B2. Biasanya di setel seragam. Kemudian kalau kita tarik garis dari titik yang paling luar, dari luar kiri sampai dengan kanan, ini adalah lebar kerja. Sama halnya kayak sprayer dan kawan-kawannya. Ini kita simbolkan dengan huruf B besar. Nah, nanti kita akan sering menggunakan notasi ini. Jadi ini jarak antar row ini disebut dengan jarak tanam. Ini kita simbolkan dengan B kecil. Namun untuk jarak keseluruhan dari titik terluar ini disebut dengan lebar kerja atau B besar. Oke, kita tulis saja. Jarak tanam B kecil 25 cm, atau kita langsung konversi ke meter 0,25 meter. Berapa kapasitas kerja penanaman bila efisiensi kerja lapangnya sebesar 82%? Efisiensi, konsep efisiensi ini 82%. 0,82. Oke, baik. Efisiensi itu adalah perbandingan antara nilai teoritis dengan nilai aktual. Jadi kalau misalkan kita bilang efisiensi kerjanya 90%, jadi teorinya itu 100, aktualnya 90%. Jadi dia tidak mungkin melebihi dari aktualnya. Oke. Kapasitas kerja rumusnya seperti ini. Kapasitas aktual itu kita peroleh dengan mengalikan N itu jumlah ininya, jumlah row-nya tadi dikalikan dengan V, kecepatan kerja, dikalikan dengan B, dikalikan dengan efisiensi. Nah, konsep menghitung kapasitas kerja ini akan sering Anda gunakan nanti. Jadi seperti ini konsepnya, saya jelaskan dulu. Tadi saya jelaskan hubungan antara B, ini N, dengan B besar. Rumus ini sebenarnya ini diperoleh dari ini. KA, kapasitas aktual, sama dengan B, lebar kerja teoritis, dikalikan dengan V,
dikalikan dengan efisiensi. Nah, ini bisa di breakdown jadi ini, jadi B kali N, V-nya tetap, efisiensi itu tetap. Jadi ini adalah kapasitas kerja teoritis, KT. Jadi secara teori, B lebar kerja dikalikan dengan kecepatan. Itu secara teori berapa kapasitasnya, itu antara itu aja, lebar kerja dikalikan kecepatan. Namun kita bisa breakdown tadi seperti ini, N kali V kali B kali E, ini tetap efisiensi. Nah, karena kita sudah mengetahui semuanya, kita tinggal menghitung, tinggal masukkan saja angka-angkanya. N-nya ada 13 row, dikalikan dengan V-nya tadi berapa? 1,11 meter per sekon, dikalikan dengan B 0,25 meter, dikalikan dengan E 0,82. Nah, ini kita peroleh satuannya, ini meter persegi per second. Oh iya, ini 20 meter per row. Ini kita bisa coret-coret satuannya, row. Ini jadi persegi, jadi ini angkanya saya hitung kalkulator, nilainya adalah 2,958 meter persegi per sekon. Jadi Anda bayangkan, setiap sekon dia bisa mengolah 2,958 meter persegi. Ini kapasitasnya dari seeder ini. Karena yang ditanyakan itu adalah berapa kapasitas kerja penanaman dalam hektar per jam, maka kita harus konversi ini menjadi hektar per jam. Nah, ini perlu diingat, saya kasih catatan ini. Ingat, 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Jadi kita bisa gunakan itu untuk mengkonversi tadi. Lanjutkan, 2,958 meter persegi per sekon dikalikan dengan meter perseginya di bawah, 1 hektar 10.000 persegi. Nah, ini yang sekonnya di atas, sekon 1 jam. Nah, ini sekalian ingat, satu ini teman 1 jam itu 3600 sekon. Nah, ini konversinya yang sering kita gunakan. Oke, di sini kita coret meter persegi, sekon, tinggal hektar per jam. Ini juga kita bisa coret 02, jadi tinggal 2,958 kali 36 dibagi 100. 1,065 hektar per jam. Nah, ini kapasitasnya. Kapasitas dari feeder yang sudah kita estimasi tadi, ini 1,065 hektar per jam. Ini menjawab pertanyaan nomor B, kapasitas. Berikutnya yang C, ini sebenarnya tambahan.
kita bisa lebih eksplor lagi kalau misalkan nanti di lapangan ada permasalahan yang mungkin akan ditemui, yaitu seperti ini. Jika sistem transmisi feeder menggunakan sistem roda gigi cakra rantai, di mana jumlah gigi roda cakra SMD 12 buah, sedangkan jumlah lubang indented SMD ada 4 buah, tentukan jumlah roda gigi cakra pada roda penggerak agar jarak tanam pada setiap alurnya juga sebesar 25 cm. Oke, coba kita ilustrasikan dulu dari soal ini supaya Anda punya gambaran. Oke, ini yang C. Yang C. Jadi tadi saya pernah menggambar tadi ilustrasi feeder tadi seperti ini. Ini ada roda penggerak, ini ada SMD. Coba kita zoom in ini, gambar ini supaya lebih jelas. Kita gambarkan ilustrasi yang C. Di sini ada SMD. SMD biasanya bentuknya heksagon atau kotak sesuai dengan ini bentuk SMD-nya. Kemudian di sini ada roda penggerak. Kemudian ada gear atau gigi cakra yang menghubungkan antara roda penggerak dengan SMD. Nah, kita gambarkan ini gigi cakra supaya seperti ini. Jadi karakteristik gigi cakra itu dia tidak punya slip. Transmisi daya dengan gigi cakra itu tanpa slip. Ini bayangkan Anda roda sepeda Anda, roda depan, roda penggerak yang dengan mesin, dengan ini roda yang di ban Anda, itu kan tidak ada slipnya, dia sama sekali nggak ada slip karena dia rantai dengan ada gearnya, itu gear and chain, itu tidak ada slip. Ini sama, kita konsepnya dengan itu. Jadi seperti ini yang diketahui. Kemudian jumlah roda gigi pada SMD ada 12 buah. Oke, ini kita sebut dengan titik 1, ini titik 2, supaya kita memudahkan dalam menganalisisnya. Atau titik 2, apa saja informasinya di sini ada. Di sini bagian SMD namanya, ini bagian roda. Nah, infonya di sini kita ada lubang SMD, jumlah lubang SMD. Kita simbolkan dengan M. Nanti akan kita cari. Di situ sudah diketahui. Ini kita buat formulasi dulu biar paham. Jumlah cakranya N1. Ini M aja, ini N1. Dan putarannya P1. Ini N aja, M. Jadi lubang SMD-nya itu simbolkan, jumlahnya disimbolkan dengan M. Cakra SMD, jumlah cakranya di sini itu N, dan putarannya disimbolkan dengan P1. Nah, untuk yang di roda kita juga buat notasinya juga. Jumlah cakra roda N2, kemudian putaran roda itu P2. Nah, dua kondisi ini akan kita gunakan untuk mengestimasi tadi pertanyaan dari soal itu, berapa jumlah roda gigi cakra pada
roda penggerak. Nah, ini di sini N2-nya yang belum diketahui. Nah, karakteristik gigi cakra yang ini tadi, ini karakteristik transmisinya. Nah, kalau karakteristik cakra sendiri, sistem cakra, atau rantai itu P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Jadi putaran 1 dibanding dengan jumlah cakra 1 itu berbanding dengan atau sama dengan putaran 2 dengan jumlah cakra 2. Ini karakteristiknya. Dimana kita bisa breakdown ini P1 itu di sini itu M dikalikan dengan B, lebar kerja. Lalu kita bisa estimasi. Kemudian P2 itu kaitannya dengan ini, si roda ini. Berarti P kali D, berarti keliling si roda. Coba kita hitung semua, masukkan satu. P1 itu M kali B. M-nya itu tadi berapa? Tadi diketahui. M-nya tadi 4 buah ini, indikator SMD 4. Dikalikan dengan B. B itu jarak tadi, jarak yang diharapkan 0,25. Kemudian 1. Kemudian ini yang P2 22 per 7 dikalikan dengan D. D itu diameter roda tadi. Diameter roda tadi berapa? 55 cm. 0,55 meter. 0,55 meter. Diperoleh angka 1,728. Nah, ini perbandingan ini. Nah, dari angka ini kita akan bisa masukkan ke sini untuk bisa menghitung nilai N tadi. Dari sini kita bisa masukkan ke persamaan ini P1 tadi. P1 nya itu 1 per N1 nya tadi berapa? N1 nya 12. Terus di sini N1 nya 12. Dari soal 12. Masukkan di sini 12 sama dengan P2 1,728 dibagi dengan N2. N2 ini yang dicari. N2. Nah, ini secara silang Anda bisa peroleh nilai N2 sama dengan, tinggal kali silang, 20,7 buah. 20,7 buah. Nah, gigi cakranya yang kita hitung itu 20,7 buah. Tapi kasus ini dia dibulatkan ke atas. Ini kesepakatan aja. Biasanya kalau di atas 0,5 itu menjadi 1. Maka ini kita bulatkan jadi 21 buah. Jadi kalau kita menghitung ini, menghitung berapa sih gigi cakra yang perlu kita pasang di sini, yang kita pasang adalah 21 buah N2 nya. N1 nya tadi sudah diketahui ada 12 dari soal. Nah, jadi ini yang jadi jawaban dari yang soal C, 21 buah.
Oke, baik, kita lanjutkan yang soal berikutnya, yaitu soal D. Soal D ini kita diminta untuk menghitung benih. Bila penggunaan benihnya adalah 35 kg per hektar. Nah, ini dari soal ini coba kita uraikan. Oke, D. Bila penggunaan benihnya adalah 35 kg per hektar. Nah, ini adalah simbol N. Kita menggunakan simbol N. Dosis atau jumlah benih. Dosisnya ini 35 kg per hektar. 35 kg per hektar. Dalam aturan di lapangan, berapa total benih yang harus dikeluarkan pada setiap lintasan dengan panjang 50 meter apabila besarnya seliding roda sama dengan 0. Nah, ini diketahui lintasannya itu 50 meter. Jadi dibayangkan si feeder ini sudah diberikan dosis yaitu 35 kg per hektar, dan saat dia berjalan 50 meter sekali jalan itu berapa yang benih yang keluar dari si feeder itu. Yang ditanyakan Q-nya berapa. Q. Nah, ini dari slide di lembar yang ada di elok itu pernah saya sampaikan seperti ini rumusnya, yaitu Q itu B kalikan L dikalikan dengan dosisnya dibagi dengan 10.000. Dengan asumsi tadi tidak ada tidak ada sliding. Kalau dia nanti ada pertanyaan mungkin nanti akan ada sliding, berarti nanti rumusnya jadi gini, B kali L kali N, di sini ada sliding 100% dikurangi S kali 10.000. Ini faktor konversi. Kita kotakin lagi. Jadi yang di atas ini kalau dia tidak ada sliding, yang bawah kalau ada sliding. Jadi sliding itu nanti mempengaruhi jumlah keluaran dari benih. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan Q yang ini, kita pakai yang ini saja, sama saja karena ini 0, jadi B itu terdiri dari B kecil dikalikan dengan N, berarti ada 13 row. Kita perlu rinci N kali B kali L kali dengan N per 10.000. 13 row kali B nya itu 0,25 meter per row kalikan dengan L nya itu 50 meter dikalikan dengan dosisnya tadi 35 kg per HA per 10.000. Nah, row-nya kita coret meter persegi, dapat nilai ini kilogram per hektarnya, nanti ada konversi ini. Jadi kalau pakai rumus ini keluarannya sudah jadi, angka jadi sekitar 0,568.
kilogram. Nah, ini kalau menggunakan rumus persamaan jadi. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus tahu ininya. Unitnya harus standar, yaitu dalam satuan meter, L-nya 1 meter, kemudian yang lain juga dalam meter. Ini nanti keluarnya sudah dalam kilogram. Kita tahu dosisnya ini. Nah, kita ada alternatif lain, alternatif kedua, yaitu kita menggunakan logika aja. Kita gunakan logika berpikir perbandingan luasan. Kita sebut ini alternatif saja. Alternatif hitungan. Oke. Jadi yang diketahui adalah dosis dari sebuah area. N tadi 35 kg per hektar, per 1 hektar. Jadi dalam satu area ini, kita gambarkan aja. Asumsikan ini sebuah kotak ya, persegi panjang. Ini harus dikasih N-nya itu 35 kg. Ini 1 hektar. Luasan 1 hektar. 1 hektar. Bayangkan seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menghitung, mengestimasi apabila dia sekali jalan dan menempuh jarak 50 meter. Jadi kalau sekali jalan, feeder itu anggaplah segini lebar kejanya, B-nya segini. Lebar kaca tadi B itu yang ini ya, yang antara ini dengan ini, B. Kemudian dia berjalan sepanjang lintasannya, taruhlah ini contoh 50 meter L. Nah ini B dikalikan L dikalikan dengan N dosisnya, sama konsepnya. Nah ini kalau seperti ini kita lebih mudah, B dikalikan L, kita tahu luasan ini. Nah akhirnya kita bisa tahu di sini Q yang ada di sini itu berapa. Luasannya, kita luasan areanya coba itu B dikalikan dengan L. Ini bisa juga dengan tadi N kali B kecil dikalikan dengan L. 13 rho kalikan 0,25 meter per rho dikalikan dengan 50 meter. Luasan areanya kita peroleh 162,5 meter persegi. Nah ini kita konversi ke hektar biar nanti satu unit dengan ini kalikan dengan 1 hektar per 10.000 meter persegi. Sehingga kita bisa coret, diperoleh angka 0,01625 hektar. Nah ini luasan yang ini itu 0,01625 hektar. Sehingga Q-nya kita tinggal kalikan saja. (0,01625) hektar dikalikan dengan tadi 35 kg per hektar. Ini hektar sudah saya coret, dapatkan angka kilonya, tinggal dikalikan ini dengan ini 0,568 kilogram. Nah mungkin angkanya mungkin tidak sama persis ya, mirip, namun tidak akan banyak jauh berbeda dengan konsep ini. Yang penting logiknya sama.
Oke, mau pakai yang mana, Anda bisa gunakan ini atau yang ini. Ini kalau Anda lupa rumusnya, setidaknya dari soal itu logikanya seperti ini, cara pengerjaannya. 1 dan 2. Oke, baik. Ini dari nomor A, B, C, D, saya kira sudah merepresentasikan apa yang kita pelajari di SIDEL. Dan untuk transplanter, logiknya ya hampir mirip. Nanti bedanya lebih ke bagaimana putaran si ini. Nanti akan kita buatkan video yang terpisah. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.